Duel sengit akan segera tersaji di matchday ke-9 ron ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan mempertemukan sang tuan rumah Timnas Indonesia berhadapan dengan tamunya yaitu Timnas China. Pertandingan ini bakal digelar di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, yakni pada hari Kamis 5 Juni 2025 ini. Laga ini pastinya bakal berlangsung sengit dan menarik. Pasalnya kedua kesebelasan sama-sama mengincar kemenangan demi menjaga asa peluang tampil ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang di pertandingan ini bertindak sebagai tuan rumah, mereka harus tampil habis-habisan di laga ini. Kemenangan merupakan harga mati bagi Rizky Ridho dan kolega agar bisa melaju mulus ke babak selanjutnya yaitu ron keempat. Meski tidak mudah dikarenakan di laga ini Timnas Cina akan berupaya bangkit usai menelan 2 kali kekalahan beruntun dan saat ini berada di dasar klasemen. Namun Patrick Kluivert optimis kalau anak asuhnya mampu menuntaskan perlawanan Timnas Cina di 5 Juni mendatang. Apalagi di laga ini Timnas Indonesia bermain di hadapan ribuan supporter sendiri yang tentunya akan menambah semangat dan daya juang bagi para pemain Timnas Garuda. Lantas bagaimanakah Patrick Kluivert meracik strateginya di laga melawan Cina ini? Dan berikut ini merupakan potensial starting line up Timnas Indonesia versus Timnas China di laga ke-9 ron ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke, yang pertama di sektor penjaga gawang, di mana posisi ini akan menjadi milik Emil Audero Mulyadi sebagai pilihan utama melawan Cina nanti. Emil Audero merupakan kiper yang kenyang akan pengalaman di kompetisi benua Eropa. Beberapa klub raksasa seperti Inter Milan, Juventus hingga Como 1907 pernah dilabuhi oleh pemain keturunan Mataram itu. Kemudian selain itu di laga melawan Timnas Cina ini juga akan menjadi tantangan sekaligus pembuktian bagi Emil Audero, mengingat ini merupakan debut perdananya bersama skuad Merah Putih. Selain mempunyai refleks yang sangat baik, Emil Audero juga mempunyai ketenangan dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan. Maka tidak ada alasan lagi bagi Patrick Kluivert untuk tidak memasang Emil Audero sebagai pilihan utama ketika melawan Cina di 5 Juni mendatang. Kemudian untuk sektor lini pertahanan, trio bek sejajar yakni Rizky Ridho, Zaitzes serta Justin Hubner akan mengawal Emil Audero dari gempuran para pemain Timnas Cina. Tanpa perlu berdebat atau saling merendahkan kalau trio Rizky Ridho, Zaitzes dan Justin Hubner merupakan trio terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini. Terbukti sejak trio ini dimainkan bersama, mereka hanya menelan 1 kali kekalahan. Itu pun saat melawan tim terkuat di Asia yaitu Timnas Jepang. Selebihnya trio ini belum terkalahkan sejak bermain bersama. Mereka bermain padu seakan menjadi satu untuk membentuk tembok yang kokoh di lini pertahanan Garuda. Zaitzes akan lebih bermain tenang sambil mengontor permainan dari belakang. Sedangkan Rizky Ridho dan Justin Hubner akan berjibaku untuk menjegal para penyerang Cina yang dikenal memiliki permainan yang cepat serta mempunyai fisik yang cukup kuat. Sedangkan untuk wingback kanan dan wingback kiri akan menjadi Melek Cavendish dan Calvin Verdong. Calvin Verdong merupakan pemain yang selalu konsisten dalam penampilannya bersama skuad Garuda. Sejak debut dengan Timnas Indonesia, pemain asal NEC Nijmegen ini belum pernah tergantikan di setiap pertandingan Timnas Indonesia. Ketenangan serta keberanian dalam melakukan duel dengan para pemain lawan, maka tak heran jika Calvin Verdong selalu menjadi pilihan utama di skuad Merah Putih. Sedangkan untuk Cavendish tentu kita sudah mengetahui kemampuan pemain yang satu ini. Kekuatan fisik serta kecepatan yang selalu menjadi andalannya akan menjadi nilai tambahan bagi Timnas Garuda. Selain itu, Cavendish juga mempunyai kualitas umpan yang akurat yang akan memanjakan para penyerang Garuda yang berada di pertahanan lawan.
Sementara untuk sektor lini tengah, dua nama yakni Joy Pelopesi dan Tom Haye akan menjadi otak permainan timnas Garuda. Tom Haye akan menjadi kreator serangan Garuda, sedangkan Joy Pelopesi akan menjadi penghancur merebut bola dari lawan sebelum masuk ke pertahanan Garuda. Joy Pelopesi sudah melakoni debut dengan timnas Indonesia saat melawan Bahrain. Ia mempunyai catatan bagus dan menjadi pembeda di lini tengah Garuda. Ia mencatatkan 90% umpan akurat dan berhasil memenangkan seluruh duel di laga itu. Gak cuma itu saja, dengan hadirnya Joy Pelopesi, Tom Haye seakan bermain lebih leluasa dalam berkreasi untuk memberikan umpan manis kepada pemain Garuda. Sedangkan untuk penyerang, nama Egy Maulana Fikri, Dian James serta Ole Romini kemungkinan bakal dipasang oleh Patrick Kluivert. Marcelino Ferdinand absen saat melawan timnas Cina nanti. Nama Egy Maulana Fikri menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi ini. Egy Maulana Fikri menjadi pemain lokal yang sangat subur bersama klubnya Dewa United saat ini. Ia mencatatkan 12 gol serta 7 assist dalam 20 penampilannya bersama Dewa United. Hasil ini membuat pelatih Patrick Kluivert kepincut untuk memanggil pemain berusia 24 tahun ini. Selain Egy, di posisi ini ada nama Yakob Sayuri serta Eliano Renders yang siap menunggu di bangku cadangan saat melawan Cina nanti. Sementara Dian James akan menggantikan Ragnar Oratmangun di sisi sayap kiri. Seperti yang kita ketahui, Dian James sudah pernah melakoni debutnya bersama skuad Garuda saat melawan Australia. Penampilannya sangat baik. Ia tidak hanya fokus melakukan serangan, Dian James juga kerap kali membantu penyerangan. Melawan timnas Cina nanti, Dian James diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi lini serang Garuda untuk meraih kemenangan penuh di saat melawan Cina nanti. Sedangkan Ole Romini tentu kita sudah mengetahui kemampuan pemain yang satu ini. Baru bermain 2 kali pertandingan bersama skuad Garuda, ia mampu menciptakan 2 gol bagi skuad Merah Putih. Ketenangan serta skill yang selalu menjadi andalannya akan membuat lini serang Garuda semakin mematikan di lini depan. Selain mempunyai naluri gol yang tinggi, Ole Romini juga mempunyai kecepatan serta kelincahan dalam melakukan serangan. Maka tak heran jika pemain asal Oxford United ini selalu menjadi andalan utama di setiap pertandingan Garuda di lini serang. Itulah prediksi formasi timnas Indonesia versus timnas China yang berpotensi besar bakal digunakan oleh pelatih Patrick Kluivert untuk meraih kemenangan penuh di laga melawan timnas Cina di 5 Juni 2025 ini.